Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi pada santai wabarakatuh. ini. Iya nih, mau ngopi-ngopi ternyata lagi bulan puasa. Oke, mau ngeganggu waktu santainya ini, boleh diajak ngobrol-ngobrol ya sebentar? Enggak Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Seperti yang pernah saya ucapkan beberapa waktu lalu sebelum kita libur Ramadan, saya pernah bilang ingin mewawancarai Bapak berkenaan dengan aset yang kita miliki di sekolah ini. Nah, saya tagih janjinya nih. Jadi, saya ingin ngobrol tentang aset tersebut. Gimana Pak, menurut Bapak, baik Pak Arif maupun Pak Surya, aset sekolah yang kita miliki dan jadi modal kekuatan sekolah kita itu apa aja menurut Bapak? Di sini sekolah banyak ya Bu ya. Ada aset berjalannya, aset diamnya juga. Tinggal mangga Ibu mau yang mana nih mau dibahas ini. Oh gitu. Gini deh, dari sisi ketenaga pendidikannya, gimana menurut Bapak? Kita punya aset yang maksimal tidak? Untuk aset ketenaga pendidikan udah maksimal ya Bu. Di guru ada 48-an, perkiraan 48 itu yang nggak PNS itu tinggal 3 lagi. Yang sisanya kan sudah PNS 20-an, 28 terus sisanya udah P3K. Dan yang terakhir juga kan udah 6 orang itu berangkat P3K. Terus ya paling yang belum tinggal 2 orang ya Pak ya? 2 orang. 2 orang. Sisanya itu di pengajar. Kalau misalnya di pihak PU ya untuk PNS baru lulus 1, sisanya masih tenaga honor. Gitu. Dan itu jadi salah satu kekuatan sekolah kita ya Pak. Lalu bagaimana Pak tentang rasio dengan jumlah siswa serta ini sisi mengajarnya, apa sudah sesuai semua sama faknya atau gimana? Kalau untuk kependidikannya, guru-guru itu sudah faknya, sudah linear. Yang matematika, ijazahnya matematika, IPA juga IPA, sudah lengkap lah semuanya. Dengan PNS-nya juga udah cukup, udah ASN-nya udah Selain sesuai sama faknya, rasionya cukup juga? cukup. Jadi nggak ada guru lain yang memegang mata pelajaran lain gitu ya? Nggak ada. Oke. Lalu gimana Pak tentang keaktifannya? Apa mentang-mentang udah PNS jadi pada diem, jadi pasif, nerimo, dengan nyaman atau gimana? Kalau di sini guru-guru alhamdulillah motivasi untuk belajarnya berubahnya sangat tinggi. Ya, baik yang sudah senior maupun yang masih junior yang P3K itu semangat belajar untuk mencari ilmu, apalagi kita kan sekolahnya ada sekolah penggerak. Oh iya iya. Harus perubahan dan mau belajar. Ya guru-guru antusiasnya sangat tinggi untuk berubah. Terus menurut Bapak yang Bapak rasakan nih selama kita berteman di sini juga sebagai rekan kerja dengan rekan yang lain, menurut Bapak gimana tentang kolaborasi sama hubungan itu sesama gurunya? Untuk hubungan sesama guru kita nggak ada yang berkelompok-kelompok ya Bu, udah menyatu semuanya satu keluarga besar SMP 2 Gunung Putri, insya Allah aman, nyaman dan bahagia Tidak pernah ada gesekan. Tidak ada gesekan yang berarti ya Pak ya, paling beda-beda silang pendapat itu wajar ya. Kayak kita dalam kombel ya Pak, kalau kita lagi di kombel kan kadang suka ada. Oke, luar biasa, dan itu menjadi kekuatan di sekolah kita ya Pak ya. Oke, kemudian dari Pak Surya, maaf, menurut Bapak apalagi yang bisa menjadi aset di lingkungan sekolah kita Pak? Alhamdulillah kalau di SMP Negeri 2 Gunung Putri saat ini kita letak geografisnya juga ya cukup menentukan sekali ternyata untuk artinya proses pembelajaran anak aman, nyaman begitu ya, jauh dari kebisingan gitu. Benar, masih asli lah hitungannya begitu ya. Bahkan anak juga pernah ada yang mengatakan kata-kata ini adalah sekolah Kamboja. Nah, ternyata Kamboja itu adalah kampung kebun lajah begitu yang di tengah-tengah kebun lajah, enak sekali gitu ya. Tanpa ada AC pun ya mereka antusias dalam melaksanakan KBM ya selalu baik begitu. Dan juga kegiatan pembelajaran saat ini ya karena memang ini adanya di kampung ya anak kadang-kadang ya karena memang sekolah penggerak itu dianjurkan membawa Tupperware dan lain sebagainya untuk membawa makanan dari rumah. Ternyata masih ada aja anak yang membawa yaitu kemasan-kemasan dari luar gitu. Ketika dibawa ya sampahnya ya maklum lah namanya anak itu sudah kita siapkan juga yaitu tong sampah
ya silahkan buanglah sampah pada tempatnya, ternyata masih tetap yaitu sampah berserakan. Tapi walaupun demikian, ya karena sekolah penggerak ini ya artinya sampah itu masih harus kita kumpulkan dan bisa dibudidayakan atau diolah menjadi bahan yang berguna. Ya sampai saat ini kelihatannya kegiatan kelas 9 kemarin juga ada yang mengambil sampah dari plastik lalu dibuat yaitu sejenis baju begitu ya, lalu dipamerkan, dilihat oleh orang banyak. Ternyata ya kalau kita mau mengumpulkan sampah, mengolah sampah dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya sampah tersebut bisa jadi barang yang berharga buat kita semua, karena memang ya ada sejenis apa namanya ya, produk yang memang dihasilkan dari sampah yang ada di SMP Negeri 2 Gunung Putri. Termasuk juga karena memang ya kita juga kemarin membuat ya sejenis apa itu resapan air, dan resapan air itu dibuat ya apa untuk membuang sampah, daun dan lain sebagainya. Ya kita coba untuk melakukan hal itu, ya lumayan kalau memang kita rajin untuk mengambilnya lalu dibuat pupuk lalu dijual belikan, kayaknya laku sekali. Cuma belum bisa berjalan secara efektif karena memang ya tugas kita ya keterbatasan waktu, mungkin di samping harus mengajar, ada juga yang harus ya artinya mengambil mengumpulkan sampah untuk memasukkan kepada lubang yang tersedia begitu ya, yang pada akhirnya ya kalau masalah lingkungan di SMP Negeri 2 Gunung Putri ya luar biasa, adem, ayem, tidak ada masalah apa-apa, walaupun ruangan kelas itu tanpa AC, anak aman, nyaman untuk belajar begitu ya. Berarti paling tadi berarti ada sisi minusnya dari sisi sampah. Ternyata kalau kita bisa menanggulanginya, piawai dalam memanfaatkan jadi sisi positif. Jadi positif dan itu jadi barang berharga juga ternyata. Betul, iya. betul. Luar biasa. Oke, kalau menurut Bapak di antara Pak Arif sama Pak Surya boleh, jadi sebenarnya andalan dari sekolah kita itu apa Pak? Yang bisa menjadi aset bersifat umum itu ada nggak? Misalnya suatu kegiatan, program apa yang jadi khas di sekolah ini? Kalau ini yang spesial di sekolah kita ini udah sekolah adiwiyata. Oh iya, sampai ini ya, Kita mau ke nasional, nasional. tingkat nasional. Dan yang kedua kita itu sekolah penggerak. Luar biasa. Yang pertama untuk ini. Dan kalau misalnya berbicara ngobrol gitu dengan siswa, sekolah penggerak sama sekolah biasa, mereka merasakan perbedaan yang sangat luar biasa gitu, dan lebih positifnya ke sekolah penggerak. Jadi daya tarik tersendiri ya, pasti orang tua siswa di luar nih yang pada hunting sekolah yang lebih tertarik ke kita karena kita udah berlabel sekolah penggerak. Dan sekolah kita juga nyaman, banyak pohon. Ya luar biasa. Artinya di sekolah kita ini komplit ya, aset dari sisi lingkungan, dari sisi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya sudah sangat representatif untuk menarik minat siswa dan orang tua untuk masuk ke sekolah ini. Gitu ya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Apa yang saya harapkan dari percakapan ini sudah saya dapatkan. Intinya sekolah kita, sekolah SMP 2 ini kaya akan aset yang sangat berpotensi untuk menarik minat siswa untuk datang ke sini, kemudian jadi wadah memotivasi guru untuk aktif di berbagai ini ya kegiatan seperti tadi. Oke. Terima kasih Bapak atas keterangannya, atas jawabannya. Maaf mengganggu waktunya, mudah-mudahan ada manfaat obrolan kita ini untuk kepentingan. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Mohon bisa. Oke.